Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas updatean terbaru dari iOS ya, yaitu iOS 14.3 ya. Kalau tidak salah sudah semenjak dirilisnya ini iOS 14 ya. Kalau saya lihat bulan berapa ya, iOS 14.2 ternyata masih ada pembaharuan ya, dari iOS 14.2 ke iOS 14.3 sekarang ini. Kalau tidak salah saya lihat sekitar yang saya bahas kemarin itu ya, yang ini ya, sekitar bulan berapa ya, oh ya sekitar hampir 2 bulanan ya, kali 54 hari ya. Ini telah dirilis kembali iOS 14.3 yang terbaru ya. Kalau tadi dini hari tadi sudah dirilis ya teman-teman untuk iOS 14.3. Kali ini kita akan bahas apa yang baru, baik itu performa, baik itu bug yang diperbaiki dan lain sebagainya ya teman. Tadi dini hari saya sudah install ya. Kalau kalian bisa lihat ini kapasitasnya, kita lihat dulu ya, ini sudah 14.3, kemudian ya itu aja, kemudian sudah berubah semua. Kemudian kita lihat kapasitasnya ya teman-teman. Ini kalau iPhone 11 saya ini kapasitasnya 610,2 MB ya. Kalau iPhone 7 itu sekitar 567 kalau tidak salah untuk pembaharuan iOS 14.3. Kalau kan yang dapat itu iPhone 6s sama iPhone di atasnya ya teman-teman. Dan juga ada pembaharuan dari iPad dan Apple Watch ya. Apple Watch juga mendapat pembaharuan yaitu Watch OS 7.2 ya teman-teman. Kalian karena dia disinkronkan antara iOS 14.3 ke Apple Watch Anda kalau Anda mempunyai Apple Watch ya. Nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ya. Jadi kita kembali ya, secara umum sih untuk garis besar untuk pembaruan iOS 14.3 itu ada Apple Fitness Plus, penambahan AirPods Max ya, dan untuk pengambilan kamera untuk Pro Raw Apple untuk iPhone 12 Pro ya teman-teman, dan privasi di App Store serta fitur lainnya dan perbaikan bug di iPhone Anda ya. Ya kita bahas satu-satu ya. Kita bahas pertama itu namanya Apple Fitness Plus ya. Sebenarnya ini Apple Fitness Plus ini bersamaan dengan pembaharuan Apple Watch ya. Ini hanya untuk pembaharuan lebih sering nanti Anda membantu untuk Anda yang sering memang olahraga fitness, kemudian kebugaran ya. Ini beserta sudah ada video ditambahkan fitness populer Anda, kemudian Anda bisa memilih untuk instruktur yang mana Anda ingin lihat nonton nanti di Apple Fitness, karena akan disambungkan dengan iPhone, iPad sama Apple TV ya. Kemudian ini untuk bisa langganan hanya tersedia di Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Jadi untuk Indonesia kalian harus tetap bersabar ya teman-teman. Kalau kita lihat fitur-fitur untuk fitness ya, kalau kita lihat untuk ini ya banyak ya, kalian bisa lihat ya. Kalau memang Anda ini per bulannya berapa Anda, tapi saya sebutkan negaranya belum ya. Ini banyak ya, ini akan disertakan dengan Apple Watch Anda ya teman-teman ya. Kalau memang Anda sering olahraga fitness, misalnya ini jogging, treadmill ya, yoga dan lain sebagainya, kalian bisa ya. Ini semua adalah sama dengan apa yang ada di Apple Watch Anda ya. Ini yang terbaru karena dia akan mendapat pembaharuan ya. Ini semuanya ya sama aja di sini ya, Apple Watch Anda. Itu masalah fitness ya, kita nggak terlalu bahas ya karena jarang yang pakai kalau Indonesia, apalagi belum berlangganan. Teman-teman, kita lanjut yang kedua yaitu AirPods Max ya. Ini merupakan AirPods terbaru ya. Kita kemarin boomingnya itu ada AirPods
Pro seri kedua ternyata yang pas perilisan iPhone 12 ini kalau tidak salah kemarin disertakan itu AirPods Max ya. Ini untuk iOS 14 sudah 14.3 sudah didukung untuk AirPods Max ya. Ini sudah banyak dukungan untuk AirPods Max, handphone ke baru, kemudian audio yang menghasilkan bunyi yang kaya, kemudian banyaklah settingan untuk AirPods Max ya. Kemudian untuk foto ya, kita nggak terlalu bahas karena saya belum juga punya AirPods Max-nya. Nantilah kalau memang ada rezeki kita akan bahas untuk AirPods Max-nya. Kemudian foto ini untuk foto Pro RAW ya, diambil dari iPhone 12 Pro sama iPhone 12 Pro Max ya. Ini untuk kemudian kita masuk saja untuk merekam video pada 25 fps, sama untuk kamera depan untuk foto diambil iPhone 6 7 ya. Kamera, cerminkan kamera ya teman-teman. Kita lihat masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di kamera ya, kita masuk kamera, kemudian kita masuk ini kapasitas rekam videonya ya. Ini sudah ada 24 fps ya, sama kan hanya kemarin hanya 30 fps sama 60 fps ya. Sekarang ada 4K ya, sorry bukan 4G, 4K pada 24 fps ya. Ini ya, ini tambahan yang baru. Kemudian cerminkan kamera depan ini sudah ada di ini. Kalau iPhone 11 kemarin sudah muncul ini ya teman-teman, untuk iPhone 7, 6 dan iPhone 11 ini cerminkan kamera depan akan ada yang terbaru ya teman-teman. Kemudian yang privasi ya, privasi itu halaman App Store menyertakan ringkasan privasi aplikasi dilaporkan pengembang ya teman-teman. Jadi ini ada perbaikan bug ya. Saya kemarin sudah jelaskan untuk masalah privasi di iOS 14 ini sudah lebih untuk App Store ya teman-teman. Kalau Anda install aplikasi di App Store misalnya, itu privasi Anda masih terjaga, akan disertakan untuk ini ya. Otomatis kan kalau memang iPhone itu kita tahu untuk install aplikasi ya, kita lebih selektif ya teman-teman untuk penggunaan aplikasi pihak ketiga untuk ini. Makanya dia ini privasi baru ya pada halaman App Store yang meletakkan ringkasan praktik aplikasi yang dilaporkan pengembang ya teman-teman. Ya kalau memang Anda misalnya kita install misalnya ya, ini ada pengembang ya, ini teman lihat, kita bisa melaporkan kalau memang dia agak bermasalah ya atau mencuri data teman-teman. Kemudian yang selanjutnya masalah Apple TV ya, ini kita kategorinya semakin banyak ya teman-teman. Kita sudah bisa mencari saluran TV dan olahraga yang memudahkan untuk Apple TV ya. Di Indonesia sekarang sudah bisa berlangganan untuk Apple TV tersebut ya teman-teman. Kita lihat ya, ini kita masuk ya, kita lihat ya, ini kalau Anda ingin berlangganan ya teman-teman, ini uji cobanya saja ya. Sudah ada menu carinya juga untuk siaran mana yang Anda ingin pakai. Kemudian yang selanjutnya untuk yang baru itu masalah cuplikan aplikasi ya. Ini meluncur aplikasi rancangan Apple untuk kamera atau dari pusat kontrol ya teman-teman. Kita bisa masuk di, kalau memang diaktifkan kita masuk di durasi layar ya teman-teman. Kalau memang masuk pembatasan dan privasi, kemudian kita masuk pembatasan konten ya. Ini untuk aplikasi, kemudian untuk pembatasan konten yaitu cuplikan aplikasi ini diizinkan ya. Otomatis bila Anda ingin ini hanya apa ya istilahnya,
salah satu model privasi ya yang dirancang untuk pembatasan konten kalau memang Anda yang aplikasi-aplikasi yang memang pihak ketiga yang menggunakan data Anda ya teman-teman. Kemudian kesehatan itu indikasi kehamilan, lokasi, penggunaan kontrasepsi, dipelacakan siklus, aplikasi kesehatan untuk pengelola. Ya, ini banyak ya kalau masalah kesehatan sudah kemarin dibahas untuk aplikasi kesehatan tersebut ya. Dari iOS 14 pertama meluncurkan sudah ini ya, sudah banyak pembaharuan untuk ini alat vital, kemudian dokumen klinis, data lainnya. Misalnya kalau Anda ingin mengaktifkannya ya teman-teman, ini cuci tangan sekarang untuk mobilitas ya, kalian bisa lihat dah pelacakan siklus. Ini yang terbaru, faktor yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Kemudian Anda yang terbaru yang dibahas tadi ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah perbaikan cuaca ya. Cuaca ini ya, perbaikan bug ini untuk peta siri untuk lokasi Tiongkok daratan, kemudian rekomendasi kesehatan kualitas udara ya. Ini sebenarnya bagus ya untuk kualitas udara ini, cuaca, aplikasi cuaca tersebut ya, karena ini membantu sekarang untuk mendeteksi untuk cuaca di sekitar di daerah kita ya. Cuma masalahnya apakah polusi tinggi atau tidak. Coba masalahnya sekarang ini hanya masih berlaku di ini Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, India, dan Meksiko pada level kualitas udara tertentu ya. Ini yang agak belum terdeteksi di Indonesia teman-teman. Kita tunggu saja nanti pembaharuannya bagaimana ya untuk cuaca. Ini hanya baru untuk mendeteksi kualitas udara di daerah yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir ini masalah Safari ya teman-teman. Ini masalah Safari pembaharuannya itu ini ya, ada menu mencari yang baru ya teman-teman. Kalau kita mencari, yang kita tahu ini sebenarnya hanya Google, Yahoo ya, kita sering pakai. Sekarang ada Ecosia ya teman-teman, ini yang terbaru untuk Ecosia, itu tambahannya. Kemudian perbaikan bug yaitu pesan MMS tidak diterima, sebutkan pemberatan mungkin tidak diterima, grup kontak gagal menampilkan anggota saat menulis pesan ya. Kalau Anda pakai grup untuk pesan, biasa tidak kontak di grup tidak muncul. Sebagian video tidak ditampilkan dengan benar saat dibagikan ke aplikasi foto ya. Ya, kalau memang ada video yang Anda ambil video kemudian Anda tampilkan, biasanya tidak sesuai atau pecah atau bagaimana, kalian bisa update ke iOS 14.3. folder aplikasi gagal dibuka ya, yang kayak ini folder aplikasi ya, ini gagal dibuka misalnya ya, kalian bisa install iOS 14.3 ya yang terbaru. Kemudian perbaikan bug hasil pencarian Spotlight dan membuka aplikasi Spotlight dan tidak bekerja. Bluetooth tidak bisa tersedia di pengaturan. Kalau Bluetooth Anda tidak tersedia di pengaturan ya bahaya juga ya teman-teman. Kalian harus install iOS 14.3 kalau tidak muncul di pengaturan Bluetooth-nya. Kemudian perangkat dapat terhalang untuk mengisi daya secara nirkabel ya. Ya, kalau memang ada bug juga antara pada saat pengisian daya, kalian install juga ke iOS 14.3. kemudian pengisian daya MagSafe Duo, yang ada MagSafe Duo itu yang agak panjang ya. Kalau nanti saya lihatkan di layar Anda ada masalah di situ. Kalau Anda menggunakan tersebut, kalian nanti bisa install di iOS 14.3. kemudian aksesoris untuk menggunakan protokol ini ya, apa ya saya tahu. Kemudian papan ketik tertutup saat menambahkan daftar pengingat sambil menggunakan voiceover ya. Ya, kalau Anda sering menggunakan perintah suara ya, kita masuk di accessibility, kemudian voiceover ya. Ini konten, ini voiceover ya, ini sering Anda gunakan yang di atas. Kalau perintah suara, kalian pada saat itu dia
papan ketik ya, papan ketik tertutup saat menambahkan daftar pengingat sambil menggunakan voiceover ya. Kalian bisa juga install di iOS 14.3 kalau ada yang saya sebutkan tadi ya. Kalau segi kita lanjut untuk segi performa ya sama aja dengan iOS 14.2, tidak ada masalah, tidak ada lag, sama aja. Kemudian semenjak saya install tadi ini belum ada lag atau apa. Kemudian walaupun ini HP utama saya masih aman. Kemudian untuk masalah baterai, kalau lihat baterainya sama aja dengan iOS 14.2. semenjak sih dirilis 14 iOS 14 sih baterai itu sudah tidak terlalu boros ya teman-teman. Iya. Kalau Anda pengguna iOS 14 mungkin ya, saya tidak tahu kalau pengguna iOS 14. Ini dari segi di cas tadi ini ya. Ini sejak diinstal ini, saya diinstal. Kemudian sejak dicas ini sekitar berapa jam ini sudah turun berapa persen, sekitar 80% ya dari segi baterai. Walaupun ini saya tidak gunakan untuk main, selama ini belum menggunakan untuk game dan lain sebagainya itu Pak ya, sudah agak turun ya. Kalau saya kesimpulkan ya iOS 14.2 sama 14.3 sama aja, tidak ada peningkatan performa dari baterainya, sama aja tetap ya siklus normal aja ya untuk penggunaan baterai ya. Tetapi ya tergantung juga teman-teman bagaimana cara penggunaannya ya untuk baterainya. Ya itu beberapa apa yang baru ya untuk iOS 14.3 ya. Jadi kalau teman-teman merasa iPhone Anda mempunyai masalah yang saya sebutkan tadi, atau Anda mau meningkatkan performa iPhone Anda, silahkan Anda install ke iOS 14.3. Kalau Anda tidak perlu ya tidak masalah, kalau memang tidak ada bug yang ditimbulkan di iOS 14.2 atau iOS 14 yang kalau Anda belum install ke iOS 14.3 ya. Ya. Cukup sekian untuk video kali ini ya. Jika memang bermanfaat atau Anda suka, silahkan Anda like, share ke teman Anda atau media sosial Anda. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.